Oke, selamat datang di channel Sniper Asal-Asalan. Nah, untuk video kali ini gue mau coba bahas pasar. Apa itu pasar? Nih, udah gue siapin pasar, contoh pasar. Mungkin kalian tuh pernah lihat di kali, pinggir danau, ada beberapa orang bawa-bawa senapan angin, terus nembakin ikan. Nah, itulah yang disebut pasar. Pasar adalah jenis olahraga tembak dengan menggunakan senapan angin, tapi targetnya adalah ikan atau binatang air. Jadi si pasar ini salah satu improvisasi dari olahraga tembak darat ke tembak air. Mungkin karena target buruan darat tuh udah mulai gak ada ya. Kayak burung, udah jarang tempat-tempat spot-spot yang masih banyak burung dan hewan-hewan darat lainnya. Makanya mungkin orang-orang yang hobi tembak ini gimana caranya tetap hobinya bisa tersalurkan. Nah, dibikinlah pasar. Untuk unit yang dipakai untuk pasar itu adalah senapan angin. Contoh yang seperti saya ada di depan saya ini. Jadi senapan angin tuh ada beberapa jenis ya. Pertama itu uklik. Uklik ini yang saya pakai. Ini adalah Sub Barata Classic dengan sistem pompa uklik. Uklik itu maksudnya pompanya masih ada di sini. Bisa dipompa, langsung tembak. Ya, itu uklik. Terus ada gejluk. Gejluk itu sama dengan uklik, hanya saja sistem pompanya tidak seperti uklik. Tidak di sini. Kalau gejluk tuh dia biasanya ada di depan. Gejluk-gejluk, makanya dinamain senapan angin gejluk. Bedanya apa gejluk dengan si uklik? Hampir sama sih sebenarnya. Perbedaannya tuh hanya si gejluk tuh bisa untuk beberapa kali tembak dalam satu kali proses pemompaan. Isi angin, ditabung. Jadi nanti kita tinggal tembak, tarik pelatuk, tembak, tarik pelatuk. Kalau ini kan manual satu-satu. Pompa sekali tembak, isi peluru, pompa sekali tembak, isi peluru. Nah, kalau si gejluk nih udah pakai sistem, dia ada penampungannya. Jadi tinggal tembak, masukin lagi, tembak, masukin lagi tanpa harus memompa. Nah, untuk yang ketiga itu ada PCP, Pre-Charge Pneumatic kalau nggak salah. Itu dia lebih enak lagi ya. Jadi dia itu modelnya tabung, kita hanya isi tabungnya, tinggal tembak. Dan dia bisa beberapa kali tembak dalam satu tabung, nggak cuma sekali. Nah, kalau begitu timbul pertanyaan, apa perbedaan senapan angin uklik biasa dengan senapan angin untuk pasar? Yang membedakan senapan angin biasa dengan senapan angin untuk pasar itu ada beberapa yang membedakan. Cuman yang paling utama membedakan adalah laras di dalam senapan angin ini. Kalau senapan angin yang untuk darat, senapan angin untuk mimis seperti ini, itu di dalam laras ini masih menggunakan laras ulir. Jadi di dalam sini ada semacam uliran. Fungsinya itu saat si mimis ini ditembakkan, dia itu akan berputar untuk melawan angin. Jadi lebih ketujuannya itu lebih lurus, tidak terbelokkan oleh angin karena dia posisinya muter. Nah, kalau untuk pasar itu menggunakan laras polos. Bisa nggak sih kalau pasar itu menggunakan tetap laras ulir? Nah, bisa. Untuk yang saya pakai yang ulir itu bisa. Karena ini masih standar, jadi ukuran 60 cm itu hanya menggunakan satu ulir. Kalau di atas 60, 65 sampai 70 itu udah menggunakan 3 ulir. Itu nggak mungkin, bukan nggak mungkin sih, itu nggak bisa. Karena saat menggunakan laras ulir, benang PE ini akan terputus. Saat peluru ini keluar, karena memutar, ini akan terputus. Itu yang sebenarnya menyebabkan harus mengganti laras ulir itu ke dalam laras polos. Nah, itu poin yang mendasar untuk perbedaan antara pasar dan nembak darat ya. Yaitu laras dalamnya harus yang polos. Terus apa saja tambahan-tambahan untuk senapan angin biasa ini dijadikan pasar. Ini saya udah beberapa bahan udah saya siapin. Yang pertama yang kita butuhkan adalah benang PE namanya ya. Ini teksturnya beda, bukan seperti benang pancing yang biasa yang bening. Ini teksturnya tuh lebih ke kayak benang sol. Ini bisa dibeli di toko-toko pancing, pasti jual. Ada ukuran-ukurannya juga. Beda ukuran, beda kekuatan untuk berapa daya tarik. Untuk tempat benangnya kita siapkan selongsong ya. Ini selongsong untuk menaruh benang yang akan nanti kita taruh di atas ini. Nah, ini juga yang sangat membedakan antara buruan darat dan buruan air. Karena di air pelurunya itu pasarnya ya,
Itu kita ikat benang. Jadi pas kita tembakan mengenai sasaran, tinggal kita tarik seperti orang mancing biasa. Nah, setelah benang dan tempat benang, lalu kita membutuhkan pelurunya atau passernya. Ini bisa dibeli juga di toko online, udah banyak, udah ada. Terus yang kedua itu adalah fiber pendorong. Fungsinya saat peluru dimasukkan ke dalam ujung laras, ini adalah untuk mendorong peluru ini masuk ke dalam sini. Jadi didorong. Kenapa harus didorong? Karena kita nembak di air tuh biasanya lebih condong ke bawah. Untuk menghindari si peluru itu jatuh saat kita bidik target, makanya dibutuhkan ini dorong supaya di tengah tuh dia berhenti. Ini sih saya bikin dari pancingan biasa ya, saya potong. Bisa pakai apapun. Yang ketiga adalah kacamata Polaris untuk menghindari pantulan di air, karena saat kita bidik target di air itu biasanya ada pantulan matahari, itu menyulitkan kita untuk melihat posisi ikan. Jadi dibutuhkan kacamata yang berpolaris. Nah, untuk tambahannya ini saya ada pasang senter di sini. Senter ini berfungsi kalau teman-teman ingin berburu malam, jadi sangat dibutuhkan senter. Ini saya modifikasi untuk dipasang di redot ya. Terus jangan lupa juga selalu menggunakan standar keamanan ya, seperti sepatu boot, celana panjang dan baju panjang. Jangan sampai berburu, apalagi berburu malam, menggunakan hanya sendal biasa karena sangat berbahaya. Karena kita bermain di pinggir kali, danau, tempat-tempat rawa yang biasanya hewan-hewan reptil tuh suka di situ. Oke, olahraga ini sangat berbahaya. Saya tidak menyarankan Anda jika pemula berjalan sendiri. Coba cari atau gabung dengan komunitas-komunitas yang ada agar kalian atau teman-teman dapat informasi lebih banyak lagi tentang passer, karena olahraga ini saya bilang ini sangat berbahaya. Oke, cukup dulu informasi dari saya tentang passer. Kalau ada kurang atau mau ditambahkan, silakan teman-teman tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Sniper Asal-Asalan. Salam satu laras.